Kejahatan berbasis kecerdasan buatan atau AI belakangan kian marak terjadi. Terbaru, video deepfake Presiden Prabowo Subianto disebarkan dan dibuat sedemikian rupa untuk menipu masyarakat. Lantas bagaimana cara kerja teknologi deepfake dan apa langkah antisipasi yang bisa dilakukan masyarakat agar terhindar dari modus kejahatan ini? Kita bahas bersama Ruby Alamsyah, pakar informasi dan forensik digital, serta ada Kombes Pol Ferdi Irawan, Kasubdit 2 Cyber Barreskrim Polri. Selamat sore Pak Ruby dan juga Pak Ferdi, terima kasih atas waktunya. Ayo, Pak Oke, Ferdi. Selamat sore Pak Rudi. baik. Saya ingin ke Pak Ruby terlebih dahulu. Pak Ruby mungkin bisa dijelaskan kepada kami yang awam ini, bagaimana sebenarnya cara kerja teknologi deepfake sehingga bisa disalahgunakan? Ya, baik. Jadi apa yang terjadi belakangan ini yang sudah diungkap oleh Barreskrim Mabes Polri, tadi disebutkan Pak Himawan, bahwa si pelaku itu menggunakan teknologi AI, deepfake AI, melakukan perubahan video deepfake video face swap. Nah, dia merubah agar menggunakan wajah tertentu, menggunakan foto tertentu. Di kasus ini menggunakan foto Pak Presiden dan Wakil Presiden, lalu dibuat menggunakan ditambah dengan narasi yang mereka mau, sehingga seolah-olah foto tersebut akan melakukan pembicaraan narasi yang apapun yang dimau oleh pembuat deepfake video tadi. Nah, dari situ si pelaku tinggal memilih foto yang mau dijadikan target, lalu dia membuat narasi yang dia inginkan, lalu menggunakan software AI tertentu untuk membuat deepfake ini yang tersedia ada di internet banyak, bukan untuk disalahgunakan, tapi cukup banyak software deepfake ini. Lalu si pelaku membuat narasi yang sesuai yang dia inginkan seperti yang sudah beredar, terkesan untuk biasanya penggunaannya untuk scamming ya, untuk penipuan. Nah, dari software tersebut, foto yang dimau, foto target yang dimau dengan narasi yang dibuat oleh pelaku akhirnya bisa, kalau bagi orang awam itu bisa mengakibatkan mereka mempercayai video itu memang benar, misalnya Pak Prabowo, Pak Gibran, lalu akhirnya ada yang terbujuk rayu ataupun terperangkap lah, sehingga mereka mau menjalani instruksi-instruksi yang ada di video tersebut. Tapi intinya video tersebut murni menggunakan software AI yang otomatis melakukan pergerakan pembicaraan suara dari sebuah foto saja. Dari Oke. sebuah foto lalu diisi narasinya, lalu dijalankan software deepfake-nya, sehingga video akan dibuat sebuah video yang mengesankan foto seseorang tersebut melakukan pembicaraan apa yang dimau oleh pelaku. Seperti itu, Mbak Ayu. Oke, baik, sudah dijelaskan bagaimana cara kerjanya. Saya ingin beralih ke Pak Ferdi. Pak Ferdi, Barreskrim Polri telah berhasil menangkap pelaku AMA 29 tahun di Lampung. Bagaimana update terbaru dari kasus ini sekarang? Ya, baik. Terima kasih Mbak Eva. Jadi seperti yang sudah dijelaskan waktu rilis beberapa hari yang lalu, kita tidak berhenti kepada tersangka AMA ini. Kita masih fokus untuk mengembangkan terhadap rekan-rekan ataupun sindikat yang lainnya. Karena memang dari hasil penggeledahan dan upaya paksa yang kita lakukan, tersangka AMA ini memang sebagai seorang yang memanfaatkan ya video yang diduga palsu tersebut untuk melakukan penipuan dengan janji-janji tertentu. Nah, persoalannya kita juga harus bisa mengungkap siapa yang mengirimkan atau membuatkan video ini, sehingga ini bisa kita lakukan antisipasi jangan sampai nanti ada model-model video sejenis yang bisa beredar di masyarakat. Artinya kita tetap akan kembangkan kepada tersangka-tersangka yang lainnya. Seperti itu, Mbak Eva. Baik Mbak Ayu. Pak Ferdi, jadi kecurigaan dari Barreskrim Polri ini mengerujuk pada AMA ini tidak bekerja sendiri ya, ada sindikatnya. Apakah bisa diketahui ini sindikat dari dalam atau dari luar negeri? Kalau kita berdasarkan hasil penggeledahan di rumah daripada tersangka AMA dan kita dapatkan keterangan dari tersangka AMA sendiri, sementara ada satu nama yang dia sebutkan yang merupakan
jaringan ataupun orang yang membantu mengirimkan video tersebut. Nah, ini sudah kita jadikan DPO dan akan kita segera lakukan pencarian untuk mencari tahu siapa atau bagaimana peranan daripada DPO yang sudah kita tetapkan ini atas inisial F. Apakah memang dia langsung yang membuat atau mungkin ada lagi pihak-pihak lain. Karena memang kalau kita lihat dari profil ataupun latar belakang dari tersangka AMA ini sendiri, dia memang tidak memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Kalau kita lihat juga latar belakang pendidikannya itu tidak sampai tingkat SMA itu tidak sampai tamat, sehingga memang dia hanya orang yang dikirimkan video dan untuk dia yang hanya menyebarluaskan melalui akun Instagramnya untuk menjaring korban dari masyarakat seperti itu. Oke, tapi sindikat dalam atau luar negeri belum diketahui ya, Pak? Dari nama yang dia sampaikan sementara masih dalam negeri. Masih dalam negeri. Bayu. Baik. Oke, saya kembali ke Pak Ruby. Pak Ruby, tadi penjelasan dari Pak Ferdi bahwa AMA ini dari latar belakangnya sebenarnya tidak memiliki kemampuan IT yang mumpuni begitu ya. Pertanyaannya adalah apakah semudah itu teknologi deepfake bisa digunakan sehingga bisa dilakukan penipuan yang masif seperti ini? Ya, benar. Sangat mudah sekali, Mbak. Siapapun tanpa latar belakang IT yang tinggi itu dapat menggunakan software deepfake AI ini dengan mudah segitu. Apalagi di akhir-akhir tahun ini software seperti itu sangat mudah diakses dan mudah digunakan, sehingga deepfake itu bisa dilakukan oleh siapapun yang latar belakang IT pun juga bisa membuatnya, Mbak. Jadi memang benar-benar semudah itu. Ya, seperti penjelasan saya sebelumnya. Oke, kalau semudah itu berarti yang penting untuk masyarakat, bagaimana kami sebagai masyarakat awam bisa membedakan mana video yang asli dan juga video yang deepfake? Iya, kalau membedakan secara langsung, yang paling simpel sih sebenarnya, memang harus mengkomparasi. Ya, ini nggak pakai teknik IT ya, tapi melakukan pencarian apakah video yang beredar itu pernah atau sudah ada di publisitas yang resmi gitu di media, apakah dari instansi tertentu ataupun dari rilis dari istana memang sudah keluar yang resmi seperti itu. Itu pencarian manual sih, Mbak. Kalau kami yang di IT-nya ya tinggal mencemplungkan video tersebut di software tertentu, software forensik kami misalnya, itu langsung bisa mendeteksi itu video asli atau tidak gitu, Mbak. Tapi kalau untuk masyarakat simpel, biasanya apa yang digunakan modus oleh pelaku selama ini adalah melakukan tujuan terakhirnya adalah penipuan. Nah, informasi yang ditampilkan itu biasanya iming-iming informasi yang kurang lebih menarik, tapi biasanya kita tinggal memperhatikan. Ada yang too good to be true biasanya. Iya. Kok terlalu muluk-muluk ini gitu. Nah, kalau kita kurang yakin, kita pastikan apakah informasi tersebut sudah ada rilis resminya dari instansi terkait di media-media yang mainstream dan lain-lain, Mbak. Oke, jadi jangan telan mentah-mentah informasinya begitu ya Pak Ruby. Saya kembali ke Pak Ferdi. Pak Ferdi, dengan informasi ini, dengan kejadian ini, apakah dari Barreskrim Polri sudah mengumpulkan data kerugian dari masyarakat secara kumulatif berapa, Pak? Baik, sementara yang kita temukan dari catatan yang ada dalam bukti yang melekat kepada tersangka AMA ini, kita sudah datakan sementara ini dari 3 bulan dia menyebarluaskan video yang diduga video yang palsu ini dia sudah terdata 11 korban. 11 korban itu berasal dari berbagai, ada yang dari Sumatera, ada yang dari sebagian besar dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dengan total kerugian sementara yang kita dapatkan senilai 30 juta. Tetapi memang dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kita tidak hanya melihat dari sisi kerugian yang kalau mungkin dilihat hanya 30 juta, tapi kita memikirkan dampak. Jangan sampai kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, akan semakin banyak masyarakat yang akan tertipu, dan yang kita antisipasi adalah jangan sampai akibat adanya video-video yang mungkin jangan sampai ini dianggap oleh masyarakat adalah video yang benar, ini nanti bisa mengurangi
tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, ini yang harus kita antisipasi, kita jaga semuanya sehingga kami dari Bareskrim melakukan tindakan hukum terhadap tersangka AMA ini. Demikian, Mbak Ayu. Oke, saya ingin kembali ke Pak Ruby. Pak Ruby, kalau kita melihat beberapa kasus yang berada di media, begitu ya, teknologi deepfake ini banyak sekali disalahgunakan. Tapi sebenarnya ketika awal teknologi deepfake ini dibentuk, apa sebenarnya tujuannya? Jangan-jangan sebenarnya ada tujuan yang bermanfaat baik, tetapi justru malah disalahgunakan akhir-akhir ini. Ya, bermanfaat baiknya juga banyak, Mbak. Sama lah, simpelnya adalah kayak seperti apa namanya, pisau gitu kan ya. Pisau itu bisa buat masak yang positif, bisa juga untuk membunuh. Begitu juga dengan teknologi deepfake AI ini, banyak hal-hal positif. Kebetulan saja software sejenis ini hal positifnya banyak dikesampingkan oleh para pengguna ataupun penipu-penipu online seperti tadi. Nah, biasanya sih ini biasa untuk mempermudah apa namanya pekerjaan, Mbak. Jadi orang yang mau membuat suatu konten kah, membuat sebuah narasi, training materi dan lain-lain itu dia bisa lebih cepat, lebih mudah, lebih baik, lebih bagus editingnya dan lain-lain. Nah, itu untuk kegunaan positifnya. Jadi memang tapi teknologi ini lebih banyak komunikasi di medianya atau pemberitaannya itu penggunaan yang negatifnya sehingga ya terkesan deepfake itu sesuatu yang apa namanya digunakan oleh para pelaku kriminal padahal tidak Oke. semua hasil dari deepfake itu adalah negatif. Demikian, Mbak Ayu. Oke, tapi menurut Anda apakah regulasi di Indonesia sudah mumpuni untuk mengarahkan teknologi ini, Pak Ruby? Kita belum ada regulasi sama sekali terkait AI. Yang kebetulan Bu Menteri Komdiji juga sedang menggodok di internal untuk terkait ini. Karena di beberapa negara maju regulasi untuk terkait AI itu sudah ada beberapa yang menelurkan regulasinya, polisinya. Nah, di Indonesia sama sekali belum ada, Mbak Oke. Ayu. Oke, terakhir saya ingin ke Pak Ferdi. Pak Ferdi, ini kan posisinya adalah Indonesia belum ada regulasinya. Tapi kalau kita lihat banyak sekali penipuan yang berbasis teknologi AI dan lain sebagainya, penipuan-penipuan lain. Bagaimana pengawasan yang akan dilakukan oleh Barreskrim Polri ke depannya? Baik, tentunya di samping proses penegakan hukum, kepolisian juga tidak bisa bekerja sendiri. Kami terus melakukan upaya-upaya komunikasi dan kolaborasi tentunya dengan kementerian dan lembaga terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Komdiji. Ini agar upaya-upaya preemptif dan pencegahan dilaksanakan sedini mungkin sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang bisa kita lakukan. Contohnya peningkatan patroli cyber sehingga konten-konten yang mungkin berdampak negatif atau mungkin ada unsur pidananya itu bisa segera disaring sebelum dia beredar ke dunia maya. Kemudian juga peningkatan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak gampang terpengaruh. Masyarakat harus berpikir rasional dan kritis ketika menerima atau melihat suatu konten yang diterima dan memastikan apakah konten tersebut benar atau tidak. Mungkin seperti itu saran yang dapat kami sampaikan, Mbak Ayu. Regulasi dan juga edukasi kepada masyarakat menjadi kunci penting agar bisa terhindar dari kejahatan semacam ini yang marak terjadi di dunia maya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sore hari ini ada Pak Ruby Alamsyah, pakar informasi dan forensik digital, serta Kombes Pol Ferdi Irawan, Kasubdit 2 Cyber Barreskrim Polri. Selamat sore, Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore, Mbak Ayu, Pak Ruby, terima kasih. Selamat sore.